Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama dengan saya Rosalin dalam program Pesona Desa. Sebuah tayangan yang akan mengajak Anda melihat lebih dekat mengenai potensi-potensi yang ada di desa-desa di kabupaten seluruh Indonesia. Lampung Timur, kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, bisa dikatakan sebagai pintu gerbang utama menuju ke berbagai provinsi di bumi Andalas. Provinsi yang memiliki semboyan Bume Tuah Bepadan ini memiliki berjuta-juta potensi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah hasil pertaniannya, yaitu padi. Maka tak heran jika Kabupaten Lampung Timur ini dikenal dengan sebutan lumbung padinya Provinsi Lampung. Lantas sampai sejauh manakah masyarakat desa bekerja sama dengan pemerintah pusat memanfaatkan dana desa untuk memajukan desa-desa di Kabupaten Lampung Timur? Langsung saja kita simak ulasannya berikut ini. Dan udara yang masih terasa segar adalah gambaran umum tentang sebuah kabupaten di ujung selatan Pulau Sumatera, Lampung Timur. Lampung Timur bisa disebut sebagai kabupaten yang menyimpan berjuta potensi, mulai dari sumber daya alamnya, ketahanan pangannya, dan letak geografisnya yang berada pada arus utama pintu gerbang menuju berbagai provinsi di Pulau Sumatera. Keelokan alam hayati yang tersuguh dan letak yang tidak terlalu jauh dari ibu kota negara membuat Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu tujuan wisata alternatif yang banyak dikunjungi oleh wisatawan di saat musim liburan datang. Dan saya pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika menginjakan kaki di bumi Andalas ini. Taman Nasional Waikambas menjadi destinasi wisata pertama yang saya kunjungi. Taman Nasional Waikambas sendiri merupakan taman perlindungan atau pusat konservasi untuk gajah Sumatera, badak Sumatera, dan hewan yang dilindungi lainnya. Tidak bisa dipungkiri jika gajah menjadi pusat perhatian utama para wisatawan ketika berkunjung ke Taman Nasional Waikambas. Begitupun dengan saya. Namun, sebenarnya ada satu pusat konservasi lain yang cukup layak untuk mendapat perhatian yang juga terletak di Taman Nasional Waikambas, yakni Suaka Rhino Sumatera, tempat di mana badak Sumatera yang sangat langka terkonservasi di sini. Pemirsa, Lampung Timur dan Waikambas merupakan dua tempat yang tidak dapat dipisahkan. Seperti yang kita ketahui bahwa Waikambas merupakan pusat konservasi untuk gajah Sumatera, badak Sumatera, dan juga binatang lainnya. Setelah ini, saya akan mengunjungi beberapa desa yang telah memanfaatkan dana desa untuk kemajuan desa tersebut. Bersama saya Syafina Sasyar, inilah Pesona Desa yang dipersembahkan oleh Kementerian Desa. Lampung Timur ternyata tak hanya Waikambas. Destinasi saya ke arah Kecamatan Sekampung Udik membuat mata saya kembali dimanjakan oleh panorama nan elok dari situs Purbakala Pugung Raharjo. Situs megalitikum yang terletak kurang lebih 52 km dari kota Bandar Lampung ini menyajikan berbagai peninggalan prasejarah yang tak kalah menariknya dengan berbagai situs purbakala yang ada di Indonesia. Punden berundak yang menyerupai Candi Borobudur menjadi pusat utama dari situs yang ditemukan di tahun 1957 ini. Lampung Timur memang khas dengan Waikambasnya, tetapi ada satu tempat yang gak boleh lupa untuk dikunjungi. Seperti sekarang saya sedang berada di Taman Purbakala Pugung Raharjo. Nah, di sini terdapat arca, terdapat pemandian megalitik, dan juga di belakang saya terdapat punden purbakala. Nah, seperti apa keunikan lainnya? Jangan kemana-mana. Tak jauh dari situs Purbakala Pugung Raharjo, tepatnya di Desa Sri Bawono, terhampar danau yang bersih dan sangat alami dengan air yang masih segar,
serta ikan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Dialah Danau Kemuning. Danau yang sampai saat ini masih memberi manfaat yang banyak bagi penduduk sekitarnya. Sungguh menakjubkan. Ketakjuban yang saya rasakan ini membuat hati ini berkata, "Oh, betapa besarnya negeriku. Oh, betapa eloknya negeriku." Dan saya pun semakin enggan beranjak dari tempat ini. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong terbentuknya BUMDes di desa-desa yang infrastrukturnya sudah membaik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo meninjau salah satu BUMDes yang bisa dijadikan percontohan di Desa Ponggok, Kecamatan Polaharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BUMDes Tirta Mandiri ini mempunyai beberapa unit usaha, antara lain minimarket, objek wisata Umbul Ponggok, dan pemancingan. BUMDes ini sukses dengan laba bersih sekitar 3 miliar per tahun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berharap BUMDes ini menjadi motivasi dan media belajar bagi desa yang akan merintis BUMDes. Kini saatnya warga desa membangun desanya sendiri. Baru pada era Presiden Jokowi lah, desa-desa mendapatkan dana desa langsung dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang padat karya itu menjadi prioritas. Ini memang hebat. Apanya yang hebat ini, Kakak? Pemerintah yang hebat. Seluruh desa di tanah air dapat dana langsung dari pusat untuk membangun desa-desanya. Wow. Iya, wow. Memang wow. Karena pemerintah pusat benar-benar mewujudkan komitmennya untuk membangun Indonesia dari desa-desa. Saya punya desa di ujung Indonesia Timur sana, dia dapat itu dana desa juga, Kak? Pasti dong. Dana desa ini untuk desa di seluruh Indonesia. Wow. Jangan wow-wow aja. Action dong. Baik, Kakak. Saya sudah tidak mau lagi yang wow. Saya mau action saja. Saya mau bangun satu desa juga. Desa membangun Indonesia. Jika tadi saya sudah disuguhi pesona alam dan wisata Kabupaten Lampung Timur yang mampu menghipnotis mata dan angan saya, sekarang saatnya saya mengajak Anda untuk menyaksikan sendiri bagaimana dukungan pemerintah dalam mendorong terbentuknya desa mandiri melalui pengembangan potensi kreatif serta daya dukung lainnya. Salah satunya adalah Desa Pugung Raharjo, desa di mana situs Purbakala Pugung Raharjo berada. Ya pemirsa, sekarang saya baru saja tiba di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik. Dan tadi baru saja saya melewati satu jembatan yang berhasil didirikan berdasarkan dana desa 2015. Menjadi bagian dari Kecamatan Sekampung Udik, Desa Pugung Raharjo dihuni oleh sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Hasil pertanian yang belum maksimal dan lambatnya laju pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendorong tercapainya kesejahteraan yang lebih baik. Dan di saat seperti inilah, pemerintah hadir untuk mewujudkan mimpi tersebut. Melalui anggaran dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu, program ini dipercaya memiliki dampak positif bagi pembangunan desa. Adanya dana desa masuk ke Lampung Timur ini efeknya sudah sangat terasa, luar biasa. Jadi terutama di infrastruktur ya. Sementara memang tahun pertama 2015-2016 ini kita masih fokus di infrastruktur, pembenahan infrastruktur di desa. Dan itu langsung terasa, misalkan jalan menuju wilayah pertanian, bahkan termasuk jalan-jalan desa dan sebagainya. Jembatan dibangun dari dana desa dan sebagainya, kawan-kawan mungkin sudah lihat. Jadi sangat efektif sekali
makna dan peran dana desa ini untuk pembangunan di desa dan tentu secara otomatis bermanfaat untuk masyarakat di desa. Tahun 2015 lalu, Kabupaten Lampung Timur mendapatkan kucuran dana sebesar 76,156 miliar yang dibagi untuk 264 desa. Dengan rata-rata tiap desa mendapatkan bantuan dana sebesar 260 hingga 300 juta. Termasuk diantaranya adalah Desa Pugung Raharjo. Dana desa di tahun 2015 kami manfaatkan untuk pembangunan jembatan. Pertama yang jelas kami langkah adalah mengadakan musyawarah desa. Dalam musyawarah itu kita ambil kesepakatan skala prioritas dan alhamdulillah jembatan ini yang menjadi prioritas karena memang jembatan ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Dulu jembatan ini sangat luar biasa dalamnya, tidak bisa dilewati dengan kendaraan, bisa dengan berjalan. Alhamdulillah dengan pembangunan dari dana desa ini sekarang jembatan sudah bisa dilewati dengan kendaraan sampai dengan kendaraan roda 4 bisa dilewatinya. Yang menarik lagi, proses pembuatan jembatan pun dilakukan secara swadaya oleh masyarakat Desa Pugung Raharjo tanpa melibatkan pihak kedua. Ini menunjukkan bahwa desa mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraannya tanpa harus bergantung kepada siapapun. Kami masyarakat Desa Pugung Raharjo mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa yang telah mengucurkan dana desa guna untuk pembangunan di Desa Pugung Raharjo ini. Setiap desa memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda dengan desa lainnya. Itu juga yang saya saksikan di Desa Mulyo Asri, Kecamatan Bumi Agung. Dana desa yang diterima oleh Desa Mulyo Asri dimanfaatkan untuk kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakatnya sendiri. Permisi Ibu. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Desa Mulyo Asri, Kecamatan Bumi Agung, dan sekarang saya sudah berada tepat di Pasar Mulyo Asri yang dulunya sering disebut sebagai Pasar Wei Arang. Pasar ini bisa terjadi karena adanya pemberian dana dari Kementerian Desa. Dan dapat dilihat di sekeliling saya bahwa masyarakat setempat begitu antusias untuk melakukan kegiatan jual beli demi membantu perekonomian mereka. Pasar Desa Mulyo Asri yang dahulu bernama Pasar Wai Areng merupakan satu dari sekian program yang dijalankan pemerintah Desa Mulyo Asri hasil pemanfaatan dari dana desa tahun 2015 sebesar 260 juta. Pasar desa kami sebelumnya sangat memprihatinkan, bahkan mau roboh. Dengan adanya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk renovasi pasar yang mau roboh. Masyarakat sebagai penikmat utama pemanfaatan dana desa tentu sangat merasakan dampak yang dirasakan oleh adanya dana desa sendiri. Apalagi bagi masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai pedagang seperti Bapak Afrizal ini. Waktu dulu sebelum dibangun udah becek kalau hujan. Kalau udah setelah dibangun ya alhamdulillah lancar pembeli juga. Dampaknya ya alhamdulillah ya fasilitasnya lumayan bagus. Kesimpulan yang dapat saya ambil setelah menjelajahi Desa Mulyo Asri ini adalah betapa bermanfaatnya kucuran dana desa bagi peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Cita-cita menjadikan desa sebagai motor utama pembangunan nasional nampak terasa setelah dana desa mampu dimanfaatkan dengan sangat baik. Membangun desa itu membangun rakyat desa, membangun manusia di desa-desa itu. Untuk apa? Untuk membangun masa depan mereka yang lebih baik, sesuai dengan karakter desa masing-masing. Ada desa di Minasa, desa di segala tempat, ada di Gunung Kidul, ada di Morotai.
itu bagaimana mereka sebetulnya mereka itu dibangun. Nah, jadi pada akhirnya memang kembali lagi bahwa membangun apa saja, termasuk membangun desa, membangun manusianya. Kang, ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran. Keseriusan Kemendes PDTT dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Lampung Timur ini dapat terekam dengan baik dari penjelajahan saya kali ini. Seperti yang saya saksikan langsung di Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung. Dan Desa Wonokarto ini terkenal sebagai salah satu sentra penghasil padi terbesar di Lampung Timur. Dan juga desa ini sudah memiliki Bumades yang merupakan salah satu dari program Kemendes 2015. Ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Ikuti saya. Wilayah yang sebagian besar diisi oleh areal persawahan ini membuat Desa Wonokarto menjadi lumbung padi di Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, hampir sebagian besar masyarakat Desa Wonokarto berprofesi sebagai petani. Dan untuk mendukung peningkatan penghasilan dan menjaga stabilitas pangan yang ada di Desa Wonokarto, pengadaan alat pendukung pertanian dirasa sebagai kebutuhan yang tepat. Bersama 3 desa lain di Kecamatan Sekampung, warga desa membentuk badan usaha milik desa bersama yang diberi nama Lestari, atau yang biasa dikenal sebagai BUMDes Bersama Lestari. Melalui Bumades inilah, kucuran dana desa dalam bentuk bantuan 4 hand traktor mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Desa Wonokarto. Sehingga, tujuan untuk meningkatkan roda ekonomi bisa tercapai. BUMDes Lestari ini adalah BUMDes bersama yang didirikan 4 desa, antara Desa Sukoharjo, Trimulyo, Jadimulyo, dan Wonokarto. Dengan adanya BUMDes ini, niat kita bersama adalah suatu wadah atau organisasi untuk menjadi pelayan masyarakat tentunya, yang pada saat ini yang berusaha di bidang pertanian. Tak jauh dari Desa Wonokarto, tepatnya di Desa Sukoharjo, Kecamatan Sekampung, geliat pemanfaatan dana desa 2016 ini bisa saya lihat nyata di sini. Masyarakat secara sukarela dan penuh antusias bergotong royong membangun saluran air di sepanjang wilayah Desa Sukoharjo. Tak luput, Kepala Desa Sukoharjo bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur pun ikut memantau langsung pemanfaatan dana desa di Desa Sukoharjo. Peran BPMD memang sangat dibutuhkan dalam pemanfaatan dana desa ini. Pertama, mengucapkan terima kasih sekali kepada pemerintah bahwa dana bantuan ini langsung ke desa sehingga bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Sehingga harapan kami ke depan dana desa ini bisa ditingkatkan sehingga kami bisa melaksanakan pembangunan ini dengan maksimal. Dana desa yang mengucur untuk Desa Sukoharjo dalam 2 tahun terakhir memang praktis, terkonsentrasi untuk pembenahan infrastruktur. Jika tahun ini adalah pembenahan drainase, maka tahun lalu
pemanfaatan dana desa 2015 digunakan untuk pembangunan perbaikan jalan. Makin terasanya manfaat yang dirasakan dari dana desa menjadi bukti bahwa dana desa adalah solusi yang tepat membangun negeri dari pondasi yang paling utama, yakni desa. Mudah-mudahan apa yang saya lihat dari beberapa desa yang saya jelajahi di Lampung Timur ini bisa menjadi stimulus positif bagi desa lain di seluruh penjuru Indonesia untuk terus berupaya membangun desanya. Sehingga desa membangun negeri bisa segera terwujud dan bukan hanya sekedar slogan belaka. Di Lampung Timur, penyerapan dana desa banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan peralatan pengolahan pertanian melalui BUMDes. Hal tersebut dapat dengan mudah terlaksana, tentu saja jika didukung oleh stakeholder yang ada. 30 menit sudah kebersamaan kita, dan semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sekaligus memberikan inspirasi bagi desa-desa di kabupaten di seluruh Indonesia. Sehingga desa membangun Indonesia tidak hanya menjadi slogan belaka. Saya Rosalin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.